Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang pemantauan dan pengendalian manajemen proyek. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurfadila Anissa, dengan NIM 12201049. Kemudian ada Zevanya Sihotang dengan NIM 122079. Next. Jadi yang pertama-tama, apa sih pemantauan dan pengendalian proyek itu? Nah, jadi memantau dan mengontrol pekerjaan proyek adalah proses melacak, meninjau, dan melaporkan kemajuan keseluruhan untuk memenuhi tujuan kinerja yang ditentukan dalam rencana manajemen proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami keadaan proyek saat ini, untuk mengenali tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah kinerja apapun, dan untuk memiliki visibilitas ke dalam status proyek masa depan dengan perkiraan biaya dan jadwal. Next. Oke, sudah next. Jadi, pemantauan adalah aspek manajemen proyek yang dilakukan selama proyek berlangsung. Pemantauan ini mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penilaian pengukuran dan tren untuk mempengaruhi perbaikan proses. Jadi, pemantauan itu berkelanjutan dan memberikan tim manajemen proyek wawasan tentang kesehatan proyek dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan peran khusus. Pengendalian juga mencakup penentuan tindakan korektif atau pencegahan atau perencanaan ulang dan menindaklanjuti rencana tindakan apakah tindakan yang diambil menyelesaikan masalah kerja atau tidak. Next. Selanjutnya di sini ada proses pemantauan dan pengendalian proyek. Jadi di proses pemantauan dan pengendalian proyek ini ada beberapa hal yang berkaitan. Bisa di next. Nah, ini dia hal-hal yang berkaitan dengan proses pemantauan dan pengendalian proyek. Yang pertama itu ada membandingkan kinerja proyek aktual dengan yang telah direncanakan, kemudian menilai kinerja secara rutin untuk menentukan tindakan pencegahan. Setelah itu merekomendasikan hal yang harus dilakukan. Kemudian memeriksa status resiko masing-masing proyek, kemudian mempertahankan basis informasi yang akurat, lalu memberikan perkiraan untuk memperbarui biaya saat ini, lalu memantau implementasi perubahan yang disetujui saat terjadi, kemudian memberikan pelaporan yang sesuai tentang kemajuan dan status proyek, dan yang terakhir itu memastikan bahwa proyek tetap selaras dengan kebutuhan bisnis. Next. Selanjutnya di sini ada rencana manajemen proyek. Jadi pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek itu melibatkan semua aspek aspek proyek. Oleh karena itu perlu direncanakan. Next. Nah, selanjutnya ada informasi mengenai kinerja kerja. Jadi, data kinerja kerja itu dikumpulkan melalui pelaksanaan pekerjaan dan diteruskan ke proses pengendalian untuk menjadi informasi prestasi kerja, data prestasi kerja, kemudian dibandingkan dengan komponen rencana manajemen proyek, dokumen proyek, dan variabel proyek lainnya. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana kinerja proyek. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada perjanjian. Jadi, perjanjian pengadaan itu mencakup syarat dan ketentuan dan dapat memasukkan hal-hal lain yang ditentukan oleh pembeli mengenai apa yang akan dilakukan atau disediakan oleh penjual. Jadi, jika proyeknya dialidayakan sebagai bagian dari pekerjaan, manajer proyek itu perlu mengawasi pekerjaan kontraktor
untuk memastikan bahwa semua perjanjian memenuhi kebutuhan khusus proyek sembari mematuhi kebijakan pengadaan organisasi. Next. Kemudian di sini ada faktor-faktor lingkungan perusahaan. Jadi ada beberapa faktor di sini, ada 4. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen proyek, kemudian ada infrastruktur, kemudian ada ekspektasi pemangku kepentingan, kemudian yang terakhir ada standar pemerintah. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada aset proses organisasi. Jadi di sini untuk aset proses organisasi sendiri itu ada kebijakan, proses dan prosedur standar organisasi, kemudian ada prosedur kontrol keuangan seperti pemeriksaan pengeluaran dan pencairan yang diperlukan, kode akuntansi dan ketentuan kontrak standar, kemudian ada metode pemantauan dan pelaporan, lalu ada prosedur manajemen masalah yang menentukan kontrol masalah, identifikasi masalah dan solusi, kemudian ada prosedur manajemen kecacatan yang menentukan kontrol kecacatan, identifikasi kecacatan, dan solusi. Kemudian yang terakhir ada basis pengetahuan organisasi. Next. Selanjutnya di sini ada penilaian ahli. Jadi keahlian itu harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pelatihan khusus dalam topik seperti hasil analisis, interpretasi data, teknik untuk memperkirakan waktu dan biaya, analisis tren, pengetahuan teknis tentang industri dan fokus area. Kemudian yang terakhir adalah manajemen risiko hingga manajemen kontrak. Next. Nah, setelah dilakukan penilaian tadi kemudian dilakukan analisis data. Jadi di sini ada beberapa analisis yang digunakan. Yang pertama itu ada analisis alternatif, kemudian analisis biaya, manfaat, kemudian ada analisis nilai yang diperoleh, kemudian ada analisis akar penyebab, analisis tren, dan yang terakhir itu adalah analisis variance. Next. Nah, kemudian di sini ada pengambilan keputusan dan rapat. Untuk pengambilan keputusan sendiri itu biasanya dilakukan banyak teknik selain voting. Tapi yang biasa dilakukan dan umum itu adalah voting. Untuk rapat sendiri itu pertemuannya bisa dilakukan secara langsung dan tatap muka, tapi bisa juga dilakukan secara virtual. Terus bisa dilakukan secara formal maupun informal. Itu tuh biasanya rapat terdiri dari anggota tim proyek dan pemangku kepentingan jika perlu. Next. Nah, kemudian di sini ada output dari pemantauan dan pengendalian proyek. Yang pertama di sini ada laporan kinerja. Jadi laporan kinerja ini berisi tentang informasi prestasi kerja, kemudian digabungkan, direkam, dan didistribusikan dalam bentuk fisik atau elektronik untuk menciptakan kesadaran dan menghasilkan keputusan atau tindakan. Laporan kinerja adalah representasi fisik atau elektronik dari informasi kinerja kerja yang dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan, tindakan, atau kesadaran. Mereka diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses komunikasi sebagaimana didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi proyek. Contohnya itu seperti laporan kemajuan dan laporan status yang bisa saja berupa grafik dan informasi. Next. Nah, kemudian di sini ada output yang kedua yaitu permintaan perubahan. Jadi permintaan perubahan ini adalah sebagai hasil dari membandingkan hasil yang sudah direncanakan dengan hasil aktual. Permintaan perubahan ini dapat dikeluarkan untuk memperluas
menyesuaikan atau mengurangi ruang lingkup proyek, ruang lingkup produk atau persyaratan kualitas dan jadwal atau garis dasar biaya. Jadi permintaan perubahan mungkin memerlukan pengumpulan dan dokumentasi persyaratan baru. Perubahan dapat mempengaruhi rencana manajemen proyek, dokumen proyek, atau pengiriman produk. Permintaan perubahan juga diproses untuk ditinjau dan disposisi melalui proses perform integrated change control seperti tindakan korektif dan pencegahan serta perbaikan cacat. Next. Nah, terus di sini ada output terakhir yaitu pembaruan rencana manajemen proyek. Jadi tadi setelah permintaan perubahan, kemudian dilakukan pembaruan rencana manajemen proyek. Jadi setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui permintaan perubahan. Perubahan yang teridentifikasi selama proses monitor dan kontrol project work dapat mempengaruhi keseluruhan rencana manajemen. Next. Selanjutnya ada contoh kasus. Adapun contoh dari kasus dari pemantauan dan pengendalian proyek, yaitu kami membuat studi kasus dalam pengendalian dan pemantauan proyek pembangunan hotel. Dalam proyek pembangunan hotel, penting untuk memiliki sistem pemantauan dan pengendalian yang efektif guna memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya dalam hal biaya, waktu, dan kualitas. Proyek ini melibatkan perencanaan, desain, konstruksi, dan penyelesaian. Memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang diterapkan. Berikut adalah contoh pemantauan dan pengendalian proyek pada manajemen proyek pembangunan hotel. Adapun yang perlu dipersiapkan antara lain yaitu tujuan proyek. Tujuan proyek kami menyelesaikan pembangunan hotel dalam waktu 12 bulan dengan anggaran yang disetujui sebesar 10 juta dolar. Kemudian hotelnya memenuhi standar kualitas bintang 4. Kemudian yang kedua ada rencana pemantauan dan pengendalian. Membuat rencana pemantauan dan pengendalian proyek itu mencakup langkah-langkah dan alat-alat yang digunakan. Kemudian ada indikator kinerja kunci atau KPIs. Menentukan indikator kinerja kunci yang relevan untuk proyek pembangunan hotel. Contohnya mencakup presentase penyelesaian konstruksi, biaya aktual dibandingkan dengan anggarannya, kemudian itu tingkat kepuasan pelanggan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis variansi. Kemudian itu analisis variansi itu jika proyek lebih anggaran, identifikasi penyebabnya seperti lonjakan harga material atau biaya tambahan yang tidak terduga. Kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, seperti mencari alternatif material yang diperlukan, atau juga melakukan negosiasi dengan kontraktor. Langkah selanjutnya adalah komunikasi hasil pemantauan. Menyampaikan hasil pemantauan kepada tim proyek dan stakeholder terkait. Mendiskusikan penyimpangan yang teridentifikasi, kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan yang diambil, dan dampaknya terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek itu sendiri. Kemudian ada pengendalian risiko. Mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek pembangunan hotel, seperti cuaca buruk, keterlambatan pengiriman material, ataupun perubahan peraturan konstruksi. Membuat rencana pengelolaan risiko yang mencakup langkah-langkah mitigasi dan respon jika risiko tersebut terjadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam.